Shalom, salam sehat, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu mengajarkan kita bagaimana untuk setia sampai akhir. Baik, pada hari ini saya akan membagikan firman Tuhan melalui buku Markus 11 ayat 12 sampai 14 dan ayatnya yang ke-20 sampai 26. Tapi sebelumnya saya mengundang kita para pemirsa yang ada di rumah untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, kesempatan yang baik yang dapat kami pergunakan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah saudara-saudari, mari kita buka Alkitab kita yang tertulis di dalam Markus 11 ayat 12 sampai 14 dan ayat 20 sampai 26. Di sini saya mengartikan melalui firman Tuhan yaitu mengenai pohon ara. Mari kita membacanya ayat yang ke-12. Markus 11 ayat 12. Judulnya yaitu Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Ayat ke-13. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa dari pohon itu, sebab memang bukan musim buah ara. Ayat 14. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Nah, dan jikalau kita membaca ayat 20 hingga 26, di sana saya mengartikan atau membuat ilustrasi dua. Satu ilustrasi mengenai Taman Eden ketika Tuhan baru-baru menciptakan Taman Eden, dan ayat 20 sampai 26 itu akan menceritakan bagaimana Taman Eden yang kedua. Nah, pada awal penciptaan, Tuhan menciptakan Taman Eden dan menciptakan dunia ini dan menciptakan manusia, yaitu manusia pertama, Adam dan Hawa. Ketika Tuhan menciptakan dari debu tanah dan Tuhan membentuk sesuai dengan gambar dan rupa Allah, bahwasanya pada penciptaan itu sempurna ciptaan Tuhan. Nah, pada suatu ketika iblis membuat kekacauan, yaitu membuat kekacauan diri kepada Adam, yaitu agar dia jatuh ke dalam dosa. Setan membujuk Adam untuk memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, mengenai hal ini, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka kesempurnaan itu telah hilang. Tetapi Tuhan menginginkan ketika manusia itu telah jatuh ke dalam dosa, ada suatu harapan Tuhan, yaitu perubahan dan penurutan untuk berubah dari sikap-sikap yang jahat. Nah, beralih kita mengenai ayat 20 sampai 26. Saya akan membacanya. Judulnya yaitu pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Ayat 22. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ayat 25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang,
supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ayat 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah, pada perikop ini Tuhan menginginkan manusia itu ketika sudah jatuh ke dalam dosa bertobat dan berubah. Seperti yang telah kita baca tadi, yaitu saya bisa simpulkan bahwasanya ketika Tuhan menyuruh kita untuk percaya, asalkan tidak bimbang hatinya, yaitu butuh iman yang teguh kepada Tuhan dan penyerahan diri kepada Tuhan. Sekiranya kita memiliki iman yang kuat, niscaya gunung-gunung yang ada di sekitar kita bisa kita pindahkan sesuai dengan apa yang telah firman Tuhan katakan ini. Asalkan jangan bimbang hati kita dan penuh harapan dan penuh iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan, maka semuanya itu terjadi. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, yaitu bahwasanya ketika kita melakukan demikian, Tuhan mengatakan kepada kita, berfirman kepada kita, kita harus terlebih dahulu mengampuni dosa-dosa teman-teman kita, dosa-dosa sahabat kita, ataupun kesalahan orang yang datang terhadap kita, baik itu teman dekat kita, keluarga kita, dan teman di gereja kita atau jemaat kita, ataupun orang-orang yang kita kenal. Kita harus mengampuni semuanya kepada kita, sehingga Tuhan mengampuni atas dosa-dosa kesalahan kita dan memberikan pengharapan yang baru kepada kita. Ketika Tuhan datang kali kedua, kita bersama-sama memasuki kerajaan Tuhan yang telah Tuhan sediakan, yaitu kerajaan surga yang kekal dari selama-lamanya hingga selama-lamanya. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan mengenai keadaan ataupun rencana keselamatan dari perumpamaan pohon ara ini. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita dapat dikuatkan dan kita lebih dekat dan percaya lagi kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, di sini kami sudah mendengarkan firman Tuhan melalui perumpamaan pohon ara. Dahulu ya Tuhan, Engkau menciptakan manusia dengan sempurnanya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka kesempurnaan itu hilang. Tapi Tuhan memberikan pengharapan yang baru kepada kami untuk menciptakan ciptaan Tuhan agar disempurnakan kembali, agar kami masing-masing dapat berkomitmen dalam kehidupan kami. Ketika kami melakukan apa yang Engkau suruh, kami dapat melakukannya dan kami juga menerapkannya dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami ingin disempurnakan kembali oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Berikan iman dan kepercayaan kepada kami, agar kami tidak khawatir melakukan hal yang terbaik dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dari selama-lamanya hingga selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami